dari awal surah Fatihah sampai akhir surah Nas, itu Al-Quran. Oleh karena itu ya, kalau tidak demikian ya adanya, maka masih diperselisihkan oleh ulama. Beberapa keutamaan Al-Quran ya. Sungguhnya banyak hadis yang menunjukkan kelebihan dan keutamaan Al-Quran serta keagungannya. Dan di antaranya pula ada yang berhubungan dengan keutamaan mempelajari dan mengajarkannya. Ada yang berhubungan dengan keutamaan membaca dan memperhatikannya. Dan ada pula dengan merenungkannya. Selain daripada itu, tidak sedikit pula tertera dalam kitab Allah tentang ayat-ayat yang menyerukan kepada orang-orang mukmin untuk menghayati dan menerapkan hukum-hukumnya. Di samping itu ada seruan untuk mendengarkan bacaannya dengan penuh perhatian, khudu' dan khidmat ketika waktu dibaca. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat ya, perhatikan ya. Ayat tentang keutamaan Al-Quran ya. Terdapat dalam surah Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat serta menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Ya, perniagaan ya yang tak akan pernah rugi adalah yaitu orang-orang yang membaca Quran, yang mendirikan sholat istiqamah, kemudian kalau punya rezeki dia berinfak. Ya, itu boleh terang-terangan dan boleh secara rahasia, tergantung dari niat masing-masing. Ya, itulah keutamaan tentang ya Al-Quran. Kemudian yang kedua, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat Allah. Ya, jadi kalau kamu mendengar orang baca Quran, ya jangan rame. Sudah enggak baca, ya sudah enggak ikut baca, dengarkan saja enggak mau. Lah, itu maunya apa? Baca tidak, dengarkan saja tidak. Ya. Yang bagus ya, kalau kita mau membaca, ya maka dibaca bagus. Kalau tidak mau baca, kalau ada Al-Quran dibacakan, bunyi Al-Quran, dengarkan. Fastami'u lahu, dan diam. Udah enggak baca, enggak dengarkan, rame ya. Itu namanya ya terbalik. Halo. Mengapa demikian? Supaya kamu diberi rahmat kasih sayang oleh Allah. Itu. Dengarkan aja, ya, dapat pahala, dapat rahmat. Ini la'allakum itu, ya, ingkar la'alla dari Allah, ya, bukan litaraja atau litamanni, tidak, ya, itu litahqiq pasti, litahqiq pasti, la'allakum pasti kamu dapat rahmat. Kalau kau ada orang baca Quran, kamu diam, khusyuk dengarkan, ya, itu sudah kamu dapat rahmat kasih sayang Allah. Lalu ayat yang ketiga, ya, Allah Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Nah, ini berbahaya ya. Jadi kalau ya ada orang baca tidak diperhatikan, dia sendiri nggak mau baca. Ada orang baca tidak diperhatikan, ditanya Allah Ta'ala, apakah hanya sudah terkunci? Jangan sampai terkunci. Ya, karena kalau terkunci, hatinya terkunci, itu dicap orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Walahum adzab alim. Itu. Jangan sampai oleh karena itu ya paling tidaklah kalau ada orang baca Quran dengarkan. Ya. Nah, kalau bisa ya rumah kamu itu ya dibacakan Quran. Ya, mungkin ya habis maghrib, habis isya, habis subuh ya. Itu dibacakannya supaya apa? Ya setan-setan, kuntilanak, gadruwo itu hilang semua dari rumah kamu itu ya. Itu. Sehingga apa? Rumah tangganya itu dapat rahmat dari Allah. Karena ya rumahnya itu dibacaan Quran. Nah, ingat kata Allah Ta'ala. Mengapa orang-orang itu kok Quran dibaca tidak diperhatikan? Ya, itu ditanya. Apakah hati mereka sudah terkunci? Ya, jangan sampai kalau sudah terkunci ya berbahaya. Kenapa? Karena nanti apa? Ya walahum adzabun azim. Berat azabnya. Nah, kemudian ya tentang hadis Rasul ya yang mengatakan tentang keutamaan Al-Quran adalah kata beliau dalam riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran ya dan mengajarkan. Itu manusia terbaik itu Bapak. Iya, nanti kalau sudah belajar cara membacanya ya, nah, nanti meningkat. Jangan cukup baca aja. Baca sudah bisa, tingkatkan. Belajar ya untuk ya memaknai. Belajar untuk mendalami artinya. Belajar untuk ya mengamalkannya. Itu semua. Ya, setelah belajar diajarkan kepada yang lain. Itu yang paling mulia. Tapi sekarang ya apa? Belajar aja sudah malas, ya apalagi mengajar Al-Quran. Nah, berat itu. Ya, maka kata Rasulullah itu ya, memang perbuatan-perbuatan yang mulia itu perbuatan yang berat. Ya, tapi pahalanya juga berat, ya, besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ya perbuatannya. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Ya, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Kan gitu ya. Satu kebaikan sesuai dengan balasannya itu, sesuai dengan kebaikannya itu. Kalau itu yang dikatakan berat seperti jihad, ya berjuang itu berat. Nanti pahalanya juga sama, berat. Ya. Nah, oleh karena itu ya, anak sekalian ya, kalau kita suruh ngajar Al-Quran jangan tanya berapa bisyahronya, berapa gajinya, jangan. Nanti Allah Ta'ala yang gaji, ya Allah Ta'ala yang gaji. Nah, in tansurullah yansurukum. Kalau kau nolong Allah akan ditolong oleh Allah, yakin kamu. Jadi guru-guru Al-Quran, ya guru-guru agama yang ya semua itu yang isinya itu agama tentang Al-Quran, hadis Muhammad. Jangan khawatir, ya Allah Ta'ala jangan khawatir. Nanti Allah Ta'ala yang akan menjamin. Itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Itu sebaik-baik kalian. Ya, itu memang ini perbuatan baik ya berat. Ya, kalau ada makanya kalau kamu ada kesempatan ya misalnya waktu ngaji, waktu belajar, ada teman yang nggak bisa diajari, ya itu. Kalau itu nanti yang diajar itu bisa diamalkan, nah itu kan jadi jatuh qajariyah, kamu mati ya pahalanya masih datang ketika anak itu mengamalkan. Kenapa? Karena mereka itu bisa dengan sebab diajari oleh kamu. Ini terus, belum lagi derajat-derajatnya yang diangkat oleh Subhanahu wa taala. Itu ya, itulah itu kesan dan pesan yang paling bagus.